Selamat datang di Novel Audioku Channel. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novel Audioku Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 263, bersama Novel Audioku Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Aiden Enzo menggigil di sekujur tubuhnya saat ini, dan tiba-tiba menyadari bahwa masalahnya salah, dan bertanya dengan cemas, apa yang terjadi? Bikan menyampaikan berita tentang memproduksi dan menjual obat palsu dan inferior. Bagaimana ini mungkin? Zeran Bruce juga cemas di telepon, mengatakan, Tuan Aiden Enzo, saya tidak tahu situasi spesifiknya. Hanya saja sekelompok orang membuat masalah di pintu masuk perusahaan barusan. Ada beberapa kelompok orang, dan ada wartawan media di tempat kejadian. Ketika Nyonya berurusan dengan itu, seseorang dari Food and Drug Administration datang dan berkata dia ingin Bikan menangguhkan bisnis untuk perbaikan, dan membawa pergi Nyonya dan asisten Melanie Song dengan paksa. Zeran Bruce buru-buru menceritakan apa yang terjadi. Setelah mendengar ini, Aiden Enzo mengerutkan kening, karena hal ini mengungkapkan sesuatu yang aneh. Ada begitu banyak orang membuat onar bersama, begitu juga dengan wartawan media. Masuk akal bahwa media dan reporter ini sepertinya tidak tiba di tempat kejadian begitu cepat. Belum lagi, orang-orang dari Food and Drug Administration juga datang dengan membawa dokumen-dokumen yang disita. Semuanya sangat mulus. Hal ini tampaknya telah diatur sebelumnya, satu demi satu mata rantai. Cepat dan kirim seseorang ke asosiasi administrasi obat untuk meminta seseorang, kata Aiden Enzo, lalu dengan cepat menutup telepon. Berbalik, Aiden Enzo memandang Tergio Ziso, dan bertanya, tahu seseorang dari asosiasi administrasi obat. Setelah itu, Tergio Ziso segera memutar nomor Wakil Presiden Andreas, dan bertanya dengan sopan, Wakil Presiden Andreas, ada sesuatu yang saya ingin meminta Anda untuk menanyakan tentang asosiasi telah mengeluarkan perintah penyitaan untuk grup Bikan. Di ujung lain telepon, seorang pria parubaya berkacamata sedang bekerja di kantor saat ini, dan dia sedikit terkejut ketika dia menerima telepon Tergio Ziso. Tidak, saya tidak mendapat pemberitahuan dari sini. Bikan Group adalah perusahaan besar di Sanjiang kita, dengan prospek pengembangan yang tidak terbatas. Mengapa saya harus merebutnya? Andreas juga terkejut, matanya penuh kebingungan. Tergio Ziso gemetar, mengangkat alisnya untuk melihat ke arah Aiden Enzo, dan terus bertanya, tidak. Lalu mengapa 3 orang dari asosiasi administrasi obat pergi ke Bikan, dan mengambil perintah penyitaan, dan membawa pergi Vivian Low? Segera begitu keluar, Andreas di ujung telepon berdiri tegak dari kursi, dan berkata dengan keras karena terkejut, apa? Tuan Tergio, ini bukan lelucon. Saya tidak pernah mengeluarkan perintah seperti itu di sini. Apakah kamu tidak salah paham? Andreas juga tahu prioritas masalah ini, dan dia takut seseorang berpura-pura menjadi anggota asosiasi administrasi obat-obatan. Dampak dari ini sangat besar. Tergio Ziso segera mengerti, dan berkata, baik, saya mengerti, tolong, Wakil Presiden Andreas, kirim seseorang untuk menyelidiki. Setelah selesai berbicara, Tergio Ziso menutup telepon, menggelengkan kepalanya ke arah Aiden Enzo, dan berkata, Tuan, seseorang dengan sengaja berpura-pura membawa Nyonya pergi. Mendengar ini, Aiden Enzo tiba-tiba menjadi marah. Sial, seseorang berani mengganggu. Periksa, segera kirim seseorang untuk mencari. Tahu siapa yang ada di belakang layar. Aiden Enzo berkata dengan keras, menarik tinjunya, lalu berkata, pergi. Kembali ke Sanjiang, Tergio Ziso buru-buru menghubungi anak buahnya, dan mobil segera berhenti di lantai dasar rumah sakit. Berdiri di samping Aiden Enzo, dia bisa dengan jelas merasakan ledakan kemarahan yang tiba-tiba dari Aiden Enzo. Momentum itu terlalu kuat. Kali ini, saya tidak tahu siapa yang akan sial. Beraninya kau mengganggu Nyonya Enzo. Golan Zeru datang ke sini dengan tergesa-gesa, dan setelah menanyakan situasinya, dia berkata, Tuan Muda Enzo, jangan khawatir, saya juga akan mengirim seseorang untuk bertanya. Inilah yang dilakukan orang-orang di jalan. Saya kenal beberapa teman di sini. Aiden Enzo berkata, baik. Setelah itu, dia dan Tergio Ziso masuk ke Mercedes-Benz di bagian bawah rumah sakit dan bergegas kembali ke Sanjiang. Rumah sakit itu sudah dilindungi oleh orang-orang Tergio Ziso dan Golan Zeru.
Tidak akan ada lagi masalah. Sekarang, yang terpenting adalah Vivian Low. Segera, sekelompok 4 atau 5 mobil Mercedes-Benz melaju keluar dari kota Luofeng dengan kecepatan tinggi. Di sini, begitu Aiden Enzo dan Tergio Ziso pergi, seorang pria bertopeng keluar dari sudut gedung rumah sakit. Kemudian, dia dengan cepat mengendarai mobil di pinggir jalan dan langsung pergi ke aula keluarga Vince. Setelah memarkir mobil, dia bergegas naik ke lantai 3, bum bum bum. Mengetuk pintu, masuk, suara Brian Vince. Pria itu masuk ke kantor dan berkata kepada Brian Vince dengan rendah hati, "Bos, mereka sudah meninggalkan rumah sakit." Menurut jawaban dari saudara laki-laki di gerbang kota, mobilnya juga telah meninggalkan kota Luofeng. Baik, di atas meja, dengan punggung menghadap pria itu, melalui jendela, dia melihat pemandangan kota Luofeng di luar, dan sejauh mata memandang, itu adalah pegunungan hijau yang luas. Kemudian, Brian Vince mengeluarkan ponselnya, memutar nomor Lizzie, dan berkata dengan suara yang dalam, "Lizzie, saya telah menemukan kota Luofeng untuk Anda, dan terserah Anda, saya hanya menginginkan satu hasil." Petik 2, Tuan Vince, jangan khawatir, gunakan uang untuk melakukan sesuatu, ikuti aturan, tunggu saja kabar baiknya. Tut, telepon ditutup. Brian Vince mencibir sinis, dan dengan memutar matanya, dia sudah melihat akhirnya. "Aiden Enzo, berkelahi denganku. Aku ingin keluargamu mati." Setelah itu, Brian Vince pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi saudara keduanya. Tangan kiri Charles Vince dibungkus dengan kain kasa, dan telapak tangan yang patah sudah disambungkan. Ketika dia melihat Brian Vince datang, dia akan segera bangun, dan berkata, "Kakak, kenapa kamu ada di sini?" Selesai, duduk dan berkata, "Datang dan temui kamu." Wajah Charles Vince penuh amarah, seolah-olah dia menggertakkan giginya, dan berkata dengan suara penuh kebencian, "Aiden Enzo itu saja, ketika aku keluar, aku pasti tidak akan membiarkan dia pergi." "Tidak apa-apa, segera, aku sudah mengaturnya." Brian Vince berkata sambil tersenyum tipis. Ketika Charles Vince mendengar ini, dia bertanya dengan keraguan di wajahnya, "Saudaraku, apakah kamu sudah mengaturnya?" Setelah itu, Brian Vince menceritakan semua tentang rencananya, termasuk masalah menyerang Aiden Enzo di jalan hari ini. Setelah Charles Vince mendengar ini, dia mengepalkan tangan kanannya, dan berkata dengan cibiran ganas di sudut mulutnya, "Baik. Itu bagus. Kakak, selama Aiden Enzo ini mati, kita bisa mendapatkan pujian yang tinggi dari Nona Rowland. Dengan cara ini, keluarga Vince kita masih menjadi orang yang tepat di mata Nona Rowland." Brian Vince mengangguk, menghembuskan napas, dan berkata, "Ya, saya tidak menyangka kecelakaan seperti itu akan terjadi kali ini. Aiden Enzo ini, jika Nona Rowland tidak memberi tahu saya, benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi kelemahannya." Kembali ke sisi Aiden Enzo. 5 mobil Mercedes-Benz hitam berlari dengan tergesa-gesa di jalan pegunungan menuju Sanjiang dari kota Luofeng. Aiden Enzo sedang duduk di barisan belakang, mendiskusikan sesuatu dengan Tergio Ziso. Tiba-tiba, bang-bang, bannya sepertinya sudah bocor. Mobil itu juga meluncur dengan cepat. Pengawal di kursi pengemudi juga berusaha sekuat tenaga untuk memegang kemudi, lalu memarkir mobilnya. Namun, bagian depan mobil masih menabrak lereng bukit di sebelah kiri. Di belakang, 4 mobil Mercedes-Benz juga tertusuk. "Tuan Tergio, Tuan Enzo, saya akan turun dan melihatnya." Pengawal di kursi pengemudi melepaskan sabuk pengamannya dan hendak keluar dari mobil. Namun, Aiden Enzo mengerutkan kening, dan berkata dengan suara yang dalam, "Tunggu." Setelah mengatakan ini, seluruh mobil terdiam. Saat ini, tidak ada kendaraan sejauh ratusan meter di seluruh jalan pegunungan. Hanya saja, 5 mobil Mercedes-Benz dengan ban bocor berhenti berantakan. Aiden Enzo menoleh dan melirik mobil di belakangnya. Beberapa pengawal berjas hitam turun dari mobil dan mulai memeriksa kendaraan. Tiba-tiba, bang-bang-bang, suara tembakan. Di mata Aiden Enzo, bawahan Tergio Ziso itu dipukul dan jatuh dalam genangan darah sebelum mereka bisa menarik senjata dari pinggang mereka. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novel Audioku Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.